Ya, Salam Elohim Bisem Hamasya. Materi kita pada saat ini yaitu gelar Kurios atau Tuhan bagi Kristus. Tampaknya penerjemahan kata Tuhan dari kata Yunani atau Kurios banyak yang masih mempertanyakan, yang biasanya dari kalangan polemikus Muslim. Ya, misalnya, ya saya sebut namanya Pak Ibnu Kalam yang menyatakan bahwa Tuhan itu sebetulnya di dalam kamus Profesor Muhammad Yamin adalah penyengatan dari kata Tuhan. Dan para polemikus Kristen yang bergabung dengan dalam diskusi itu tidak dapat memberikan jawaban yang jelas. Bahkan ya saya memberikan komentar, tetapi ya berlanjut terus pertanyaan itu, dan syukur puji Tuhan bahwa Pak Ibnu Kalam saya lihat memang dia mau mencari kebenaran yang hakiki atau kebenaran yang sejati. Tidak sama dengan polemikus Muslim yang lain, ialah mencari pembenaran untuk kitab suci mereka. Dan itu kita syukuri bahwa mereka-mereka inilah yang kita cari untuk bagaimana untuk bisa memahami, karena mereka ini adalah pencari kebenaran yang sejati. Bahkan dari kalangan Kristen sendiri yang tidak mengimani bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang inkarnasi, ya misalnya saudara kita dari kalangan Saksi Yahua, di mana kata yang diterjemahkan Tuhan dalam Alkitab bahasa Indonesia adalah dari kata Yunani kurios, berasal dari kata kuros, supremasi, keunggulan, dan kata kurios itu ditujukan kepada pribadi yang memiliki orang atau benda, sehingga pribadi itu memiliki kuasa untuk mengatur orang atau benda yang menjadi miliknya. Kata kurios itu sepadan dengan kata Ibrani Adonai, sepadan dengan kata Rab di dalam bahasa Arab. Kata ini dapat digunakan baik untuk Allah maupun untuk manusia. Dalam Injil sendiri, kata kurios dalam banyak ayat dipakai untuk Allah. Misalnya ya kita bisa lihat di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-20, ayat yang ke-22, dan ayatnya yang ke-24. Juga dalam Matius 2, ayat 13, 15, dan 19, dan Matius 4 ayat 7, kemudian Matius 5 ayat 33, dan masih beberapa lagi yang tidak dimuat di sini. Kata Yunani atau kurios dipakai untuk siapa-siapa. Ya, yang pertama ialah pemilik yang mempunyai harta benda majikan atau induk semang, dan hamba, pelayan budak. Yang kedua, penguasa tertinggi, raja yang berkuasa, ya misalnya pembesar Kaisar Romawi. Itu disebut juga kurios. Yang ketiga adalah juga untuk ilah-ilah. Yang keempat, gelar kehormatan terutama bagi atasan. Yang kelima, panggilan dari seorang anak kepada ayahnya. Yang keenam ialah panggilan bagi seorang yang bermartabat tinggi dan memiliki otoritas. Dan yang ketujuh
Allah. Jadi panggilan untuk Allah sebagai Tuhan tertinggi dan penguasa alam semesta. Biasanya merujuk kepada terjemahan kata Ibrani, YHWH, yang oleh orang-orang Yahudi selalu diucapkan Adonai. Ya, jadi YHWH itu tidak pernah diucapkan oleh orang Yahudi dan diganti oleh Adonai. Di dalam bahasa Yunani Septuaginta dengan menggunakan kata sandang, kurios. Kata kurios dipakai di dalam artian Tuhan, dalam hal ini YHWH Sang Pencipta, sebagai berikut. Satu, ialah bahwa kurios Sabaoth, Tuhan semesta alam, Tuhan panglima pasukan. Di dalam Septuaginta 1 Samuel 15 ayat 2. Adonai Sefaot. Yang kedua, Kurios Pantokrator, Tuhan yang Maha Kuasa. Itu bisa kita lihat di dalam 2 Korintus 6 ayat 18. Juga bisa kita lihat di dalam Wahyu 11 ayat 17 dan Septuaginta 2 Samuel 7 ayat 8. Kemudian Adonai Sefaot. Yang ketiga ialah Kurionton, Tuhan dari segala Tuhan. Itu bisa kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 15. Dalam Habrit Hakadasa yang berbunyi Adonai Adonom. Yang keempat ialah Kurano Kaiges Kurios, Tuhan atas langit dan bumi. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 24, Matius 11 ayat 25, Lukas 10 ayat 21. Dalam Habrit Hakadasa, Adon Hasa Maim Arets. Jadi penerjemahan ayat ini yang menulis bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Terutama dalam kaitan iman kita kepadanya, bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi ke bumi, merendahkan dirinya atau mengosongkan dirinya, atau kenosis, untuk suatu misi keselamatan kepada umat manusia. Sejak kejatuhannya di dalam dosa. Di dalam tradisi Yahudi Rabbanik, mengenal liturgi doa atau disebut sebagai sidur, Adon Olam, Tuhan yang kekal atau penguasa kekal, yang mereka tujukan kepada Allah Sang Halik. Demikianlah Dia, Yesus Sang Mesias. Dia adalah Allah Sang Halik itu. Alkitab menyatakan bahwa Sang Firman, Sang Pencipta, Tuhan yang berkuasa. Kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian yang ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
Kemudian pada ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 1 menyatakan Yesus Sang Firman adalah Allah. Selanjutnya dalam Yohanes 1 ayat 3 jelas dikatakan bahwa Yesus Sang Firman itu adalah pencipta. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kemudian bagaimana gelar didaskalos atau sebagai guru bagi Kristus? Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, autograf memang ditulis di dalam bahasa Yunani. Dan posisi bahasa Yunani kala itu adalah seperti bahasa Inggris sekarang, seperti lingua franca atau bahasa perdagangan, bahasa internasional. Dan kala itu bahasa Yunani adalah bahasa dari kaum cerdik pandai. Namun selepas pembuangan dari Babel, orang-orang Yahudi berbahasa tutur kepada sesama orang Yahudi dengan menggunakan bahasa Aram. Tuhan Yesus dan murid-muridnya adalah orang Yahudi atau Semit yang kesehariannya berbahasa Aram. Maka kalau kita membayangkan kala itu percakapannya di dalam bahasa Aram, dan bagaimana Yohanes 13 ayat 13 di dalam bahasa Aram, ya kita baca kembali naskahnya. Di dalam ayat ini kita menyoroti kata Raban. Raban secara harafiah guru kami, yang merupakan terjemahan dari kata Yunani didaskalos, guru atau pengajar. Gelar Raban ini merujuk kepada seorang guru Taurat atau guru besar. Kita ingat beberapa kali Tuhan Yesus dipanggil dengan Rabuni. Dan itu kita bisa lihat di dalam Markus 10 ayat 51 dan Yohanes 20 ayat 16. Yang merupakan kata yang berhubungan dengan kata Ibrani, Rabi. Gelar Raban kala itu adalah suatu gelar yang lebih tinggi dari Rabi, secara harafiah, guruku. Dan kita bisa lihat di J. Neusner, The Rabbinic Tradition About the Pharisees Before, 1971, halaman 341. Ada dikenal nama Gamaliel. Dalam bahasa Ibrani, Gamliel artinya upah dari Allah. Yang bergelar Raban, dia adalah seorang guru besar hukum Taurat yang pernah menjadi guru bagi Rabi Saul atau Rasul Paulus. Raban Gamaliel adalah putra Simon dan cucu dari Rabbi Hillel. Gamaliel ini adalah doktor ilmu hukum dan anggota Sanhedrin atau Mahkamah Agama Yahudi. Namanya dengan gelar yang lebih panjang adalah Rabban Gamliel Hasekhen, guru besar tertua Gamaliel. Ia dari sayap golongan liberal Parisi
Dan kita baca pengakuan Rabi Saul sebagai berikut. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Berdasarkan Keluaran 16 ayat 22, di dalam tradisi Yahudi rabbinik, seorang ketua mahkamah agama Yahudi atau Sanhedrin disebut dengan gelar Nase, guru dari Rabi Saul, yaitu Rabban Gamaliel, tercatat sebagai ketua dari Sanhedrin dalam kurun waktu tahun 30 sampai 50 Masehi. Maka Rabban Gamaliel adalah seorang Nesi Haedah atau pimpinan jemaat. Walaupun bahasa Ibrani kala itu menurut para sejarawan hanyalah sebagai bahasa liturgis atau bahasa untuk beribadah di sinagoge dan bait Allah, namun tidak menutup kemungkinan bahwa Tuhan Yesus dan para muridnya berbicara atau bercakap-cakap di dalam bahasa Ibrani, atau setidaknya menggunakan istilah Ibrani untuk kata-kata tertentu. Nah, bagaimana kata dalam naskah autograf bahasa Yunani, didaskalos atau guru atau mengajar, diterjemahkan dalam bahasa Ibrani? Mari kita baca kembali di dalam Habrit Hasadah bahwa menurut translate interlinear atem atau kalian, korim kalian memanggil, dan kepadaku moreh atau guru, pengajar atau penunjuk jalan, pe adon dan Tuhan, pe hayat taptem dan kalian itu benar, aser yang di Bartem kalian katakan ki, sebab anihu akulah dia. Menarik di dalam Habrit Hakadasah yang menerjemahkan kata didaskalos, guru pengajar itu, dengan kata Ibrani moreh, secara harafiah penunjuk jalan. Kata moreh itu sorehnya atau akar kata yara, artinya menunjukkan, dan dari kata yara terbentuk pola kata Torah atau hukum Taurat, sehingga kata Torah itu sendiri bermakna petunjuk, pengajaran di dalam bahasa Ibrani modern. Kata moreh atau morah digunakan dalam artian secara umum untuk berbagai macam ilmu, yang artinya guru atau teacher, instruktur, edukator. Tuhan Yesus selain disebut dengan gelar Rabi, yaitu seorang pengajar Taurat, ia juga digelar moreh, yang juga berkaitan dengan kata Torah atau hukum Taurat. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus Kristus adalah guru dalam bahasa Yunani,
didaskalos, Ibrani more dan Tuhan, Yunani kurios, Ibrani Adon atau Adonai. Dia adalah sang penebus dan juru selamat kita, dan untuk menjalankan peran itu ia pun menjadi Tuhan dan guru kita. Dialah guru atau didaskalos atau moreh kita, guru dan pembimbing kita di dalam segala kebenaran dan peraturan yang dibutuhkan sebagai seorang rabi yang mewahyukan kehendak Allah kepada kita. Dia adalah Tuhan atau Kurios atau Adonai kita, penguasa dan pemilik kita yang berwenang dan berkuasa atas kita. Maka seharusnya lah para murid Kristus memanggilnya sebagai guru dan Tuhan, bukan sekedar pujian, melainkan karena dia memang benar adalah guru dan Tuhan kita, bukan karena terpaksa, melainkan dengan senang hati, karena dia benar-benar membuktikan gelar-gelar yang dikenakannya. Demikianlah secara singkat saya uraikan, yaitu menyangkut gelar Kurios atau Tuhan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga sebagai didaskalos atau pengajar. Sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari saudara kita, dari polemikus khususnya Muslim, maka sudah kita bisa menjawab. Dan akhirnya saya sampaikan Salam Aleichem, Bisem Hamasea. Terima kasih.